Halo, perkenalkan, nama saya Ewnika Luntuwene, mahasiswa Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Dalam video ini, saya menjelaskan mengenal profesi dan kompetisi utama network, IT enterprise, arsitektur, dan cyber security. Nah, yang pertama, network. Network adalah sebuah peran yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dan stabilitas jaringan internet sebuah organisasi. Keberlangsungan dan stabilitas tersebut diukur melalui data, suara, panggilan video, dan masih banyak lagi. Pada umumnya, mereka bertanggung jawab untuk membuat desain dan implementasinya di suatu area. Selain itu, mereka juga wajib melakukan monitoring dan melakukan pengaturan secara rutin agar tidak ada sedikit pun masalah. Dengan peran yang amat besar, network engineer menjadi tumpuan sebuah perusahaan. Namun demikian, sulitnya menemukan alumnus dan latar belakang ini membuat beberapa perusahaan memilih untuk mengontrak biro jaringan. Menurut Robert Half, ada beberapa tugas utama yang hampir selalu dikerjakan oleh network engineer. Entah dia bekerja secara in-house atau di dalam sebuah network agency. Nah, tugas utama yang pertama adalah mendesain jaringan. Beberapa network engineer menyebut proses ini sebagai network arsitektur. Dalam proses ini, mereka bertugas untuk membuat kerangka untuk komponen fisik, organisasi, serta konfigurasi fungsional untuk setiap jaringan yang digunakan. Untuk setiap network engineer baru, mereka juga sering membuat uraian terperinci mengenai produk dan layanan yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendataan mengenai setiap jaringan yang digunakan dan kualitasnya. 2. Mendukung penggunaan jaringan. Setiap orang di posisi ini dituntut untuk memiliki pemahaman dasar mengenai jaringan internet, sehingga instalan konfigurasi. Kebutuhan akan instalan konfigurasi ini meliputi router, proxy server, switches, WAN accelerators, DNS, dan DHCP. Yang ketiga, memimpin proses pengadaan peralatan. Bagi sebuah perusahaan, menekan angka konsumsi menjadi satu hal yang penting, terkecuali bagi network engineer. Meski berstatus engineer, mereka seringkali dituntut untuk memimpin proses pengadaan peralatan. Proses pengadaan ini meliputi seperti mencari kontraktor yang menjual peralatan jaringan dalam jumlah besar. Dalam proses ini, biasanya ada 3 hal yang menjadi pertimbangan network engineer: kualitas peralatan, usaha maksimum alat. 4. Menciptakan jaringan yang efisien dan aman. Salah satu masalah jaringan internet adalah harga dan keamanan. Mengatasi persoalan tersebut menjadi salah satu tugas yang wajib dilakukan oleh seorang network engineer. Mereka dituntut untuk menciptakan jaringan internet yang efisien dan aman. Efisien di sini dimaksudkan pada harga. Dalam beberapa kasus, internet yang aman memiliki harga yang mahal, dan tentu saja ini memberatkan. Untuk mengatasi ini dituntut kreativitas dari mereka yang berperan, entah itu menggunakan provider dengan harga murah atau menciptakan sistem keamanan terpadu. Kualifikasi dan skill network engineer. Pada umumnya, perusahaan yang mempekerjakan network engineer memiliki kualifikasi berlatar belakang kompeten, namun tidak ada syarat
Sekarang kita masuk pada IT Enterprise Architecture. Enterprise adalah keberfungsian seluruh komponen organisasi yang dioperasikan di bawah kepemilikan atau kontrol dari organisasi tunggal. Enterprise dapat berupa bisnis, layanan atau servis, atau merupakan keanggotaan dari suatu organisasi yang terdiri dari satu atau lebih usaha yang dioperasikan pada satu atau lebih lokasi. Definisi lain dari enterprise architecture adalah 1. Enterprise architecture adalah sebuah pendefinisian sistem bisnis dengan lingkungan bisnis yang seharusnya dan dapat juga berupa rancangan untuk mengelola dan mengoperasikan setiap komponen bisnis, misalnya kebijakan operasional infrastruktur dan informasi. Yang kedua, enterprise architecture adalah representasi deskriptif atau model yang relevan untuk menggambarkan sebuah enterprise dan apa yang harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Yang ketiga, enterprise architecture adalah sebuah mekanisme untuk memastikan sumber daya teknologi informasi suatu organisasi dapat sejalan dengan strategi dari organisasi tersebut. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka lingkungan dari enterprise architecture adalah 1. Ruang lingkup. Dalam ruang lingkup terdapat level organisasi atau perusahaan, definisi dan sebagainya. Yang kedua, level abstraksi atau sistem. Setelah ruang lingkup ada organisasi. Nah, dalam organisasi itu ada 1. Misi atau kebijakan operasional infrastruktur dan informasi. Yang kedua, sumber daya organisasi. Yang ketiga, keterhubungan atau relationship dengan stakeholder organisasi. Yang keempat, kebutuhan atau fungsional sekuritas, performance, kemampuan pemeliharaan atau maintainability, kemampuan adaptasi atau adaptable, dan kegunaan atau usability. Selanjutnya, kemampuan staf dan fungsional. Setelah itu ada lingkungan sistem yang di dalamnya terdapat ada 3 komponennya, itu hardware, software, dan firmware. Setelah komponen ada penghubung atau interface atau media penghubung, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip organisasi. Nah, kita masuk dalam cyber security. Tentunya kamu cukup sering mendengar atau bahkan mengikuti tentang maraknya hoax atau berita palsu belakangan ini. Desas-desus yang menimbulkan keresahan masyarakat bukan satu-satunya masalah tindak kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau cybercrime. Masih ada cybercrime berupa hate speech atau ujaran kebencian, penipuan lelang online, pencurian data, penipuan identitas, website defacement, carding atau penipuan kartu kredit, pornografi anak, confidence fraud, pemalsuan cek, dan masih banyak lagi. Di sinilah tenaga-tenaga ahli di bidang cyber security dibutuhkan. Profesi cyber security. Yang pertama, ada security consultant. Seorang security konsultan menawarkan solusi keamanan perusahaan, mulai dari menemukan cara paling efektif untuk melindungi jaringan dan perangkat lunak, hingga melakukan analisis risiko dan pengujian. Yang kedua, security engineer. Berposisi sebagai karyawan tingkat menengah, security engineer bertugas membangun dan memelihara sistem keamanan perusahaan, mencakup pemasangan firewall, pengujian keamanan, ataupun pengembangan skrip automasi untuk menguji keamanan dan melacak insiden. Yang ketiga, security architect
berposisi sebagai karyawan senior, security architect bertugas meriset, mendesain, dan mengimplementasikan rancangan keamanan yang tangguh. Seorang security architect juga mengawasi keamanan jaringan komputer perusahaan. Yang keempat, incident responder. Seorang incident responder adalah sosok yang harus bertindak di garis depan saat terjadi insiden keamanan. Profesi ini juga bertanggung jawab melakukan edukasi tentang pencegahan terjadinya insiden keamanan. Yang kelima, spesialis forensik komputer. Tugas seorang spesialis forensik komputer mirip seperti tugas seorang detektif. Bila ini yang akan menjadi profesimu yang kamu minati, kamu akan mengakses dan menganalisis bukti mulai dari perangkat penyimpanan data, komputer hingga jaringan. Yang keenam, penetration tester. Seorang penetration tester sering juga disebut sebagai hacker legal. Penetration tester bertugas mencari celah keamanan sistem kemudian menganalisisnya. Yang ketujuh, security analyst. Tugas seorang security analyst mencakup merencanakan, mengimplementasikan, menganalisis risiko, melakukan audit eksternal dan internal, hingga melakukan koordinasi rencana keamanan dengan pihak ketiga. Pada intinya, security analyst bertugas mendeteksi dan mencegah ancaman cyber. Yang ke-8, security software developer. Bisa ditebak dari namanya, bila berprofesi sebagai seorang security software developer, tugas ini adalah mengembangkan perangkat lunak keamanan serta mengintegrasikannya ke dalam sistem. Yang ke-9, security auditor. Bila kamu ingin menjadi seorang security auditor, tugasmu adalah memeriksa efektivitas sistem keamanan. Bila diperlukan, kamu juga harus dapat memberikan solusi peningkatan sistem. Selain kemampuan teknologi informasi yang diperoleh selama kuliah di jurusan cyber security, diperlukan karakter yang suka menganalisis, melakukan riset, dan memecahkan masalah untuk mendalami setiap profesi di atas. Sekian penjelasan saya mengenai profesi dan kompetisi utama network IT, enterprise architecture, dan cyber security. Kiranya ini dapat membantu teman-teman untuk menambah wawasan tentang 3 hal yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan selama penjelasan tadi. Sekian dan terima kasih.